wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatim tenan Mas, orang yatim brewok, yatim tenan. Ini ya yatim tapi brewok. Lah, Mas Raud, ini kan perusahaan besar ya, Blok Jasa ya. Memberikan anak yatim itu cara sampean memberi fasilitas, duit, ragam, atau memberi yang bagaimana? Kita memberikan kasih sayang kepada anak yatim itu sampai Rasulullah dawuh, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini, seperti dua jari yang gantet. Saking dekatnya orang yang menanggung anak yatim dengan Rasulullah. Nah, itu maksudnya cara berbagi kepada anak yatim itu ya. Apa kita setiap bulan ini untuk anak yatim dibagi-bagi-bagi? Masih seperti itu. Anaknya kelas 6 SD dikasih Mas Raud 250.000 per bulan, dibelikan chip. Info chip. Ayo. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi, Mas. Uang itu seperti pisau. Bisa digunakan iris-iris berambang, bisa digunakan untuk nyuduk uang. Kalau anak yatim kasih uang setiap bulan, ngejepke bisa dilonggas gajian kopop jasa ki ya, info chip. Ayo, saya pernah diskusi di salah satu masjid di Tuban, Masjid Ar-Rahmat Tuban. Itu cara pengelolaannya seperti ini, dan ini yang nanti akan kita bahas tentang wal masakin. Karena ini perusahaan, jadi saya konsepnya seperti perusahaan. Anak yatim itu orang tuanya nggak ada. Makanya saya sering ditanya, yatim itu sing ditinggal mati bapak, apa sing ditinggal mati ibu? Bapak, oke. Di Arab, Jazirah Arabia pada umumnya, laki-laki itu sangat bertanggung jawab. Makanya ketika ditinggal meninggal bapaknya, maka bisa dipastikan anak itu terlantar. Karena perempuan di sana itu sangat dilindungi, jarang sekali orang kerja di sana. Bahkan bagian perempuan lebih sedikit daripada bagian laki-laki, karena penanggung jawab itu laki-laki. Kalau di Surabaya, ditinggal mati bapaknya sama ditinggal mati ibunya itu lebih sengsara mana? Bocah ditinggal mati bapak iso urip karo ibu cek dicintai, cek disenengi, cek dibiayai dengan berpeluh-peluh keringat. Ditinggal mati ibu lagi seminggu bapak wis nikah maneh. Melok wedoan, anaknya mbok ditinggal ning ndi wallahu a'lam. Dan ini sering terjadi. Berarti nek Indonesia rekoso ditinggal mati bapak karo ibu. Makanya ini muqtadul hal wal maqam, sesuai kondisi. Kalau saya membantu, tidak saya bedakan antara yang ditinggal mati bapak dengan yang ditinggal mati ibu, karena melihat masyakoh beratnya hidup yang dijalani. Dan yang ini ditinggal mati bapak biasa kok bocah, tapi ditinggal mati ibu, wes. Lah, membiayai mereka itu tidak harus setiap bulan, tapi ada pengelolaan, Mas. Misalkan tunjuk Mas Edi, ini khusus untuk anak yatim Mas Edi, sekian. Kita kelola database sak Surabaya ki sing yatim piro, kondisi keuangannya bagaimana, kondisi akhlaknya bagaimana, kondisi kecerdasannya bagaimana. Lah, ini harus ada yang kita kirim untuk calon pejuang muslim, dipanggil, nak, sampean nggak neng omah rekoso, ya, ini ada beasiswa nak dari Pop Jasa. Tak kirim ke Khazinatul Abror, 5 tahun kamu saya biayai di sana, sekolah, makan, dan biaya hidupmu. Biaya hidup kalau di Bojonegoro murah, 600.000 sudah cukup untuk bayar makan, sekolah, pondok, madrasah, dan uang jajan, sudah cukup 600.000. Tak biayai sampai 5 tahun. Kan enteng, 600.000 kali 10 bulan, 6 juta. 6 juta kali 5 tahun berarti 30 juta sudah ngentas satu anak yatim. Terus iki kena dibiayai, ya biayai, itu sudah kafilul yatim. Kalau tidak mau dipondokkan, lah mau kamu gimana? Saya ingin sekolah di Korea, Mas. Ya enggak apa-apa. Kita biayai dari sekian persen uang perusahaan. Sehingga nanti anak-anak ini yang membesarkan nanti.
Jadi menciptakan kader-kader yang berkualitas, generasi-generasi yang berkualitas. Ini tugas kita. Banyak sekarang orang rebutan perusahaan ngasih anak yatim. Kopop jasa 250, kok catering 250, kok taksi 250 dikumpulke saulan 2 juta anak yatim. Ora bermanfaat, ditukokno chip. Piye jajalan? Nah ini kita harus peka hari ini. Paham nggak Mang Emsati ya? Nah dikelola. Tapi kalau begitu kita tidak memberi uang, ya salah juga. Mereka juga butuh. Tapi mungkin ada wali yang kita serai. Contoh, uteke wis gak patek pinter, bucahe rodok ndablek, terus ora kena diandalno, ya wis cukup sedekah saja. Jangan banyak-banyak. Sekiranya dia tidak terlantar sudah cukup. Lewat walinya. Kalau semua digeladi bersih, pokoknya mas, kita seperti memberi pisau pada orang yang tidak mengerti kegunaannya. Paham Mas Rahudian? Bisa dieksekusi ya? Bisa. Jadi seperti itu. Aman ora usah gawe pengurus yayasan yatim piatu wis ra usah. Titip di pesantren sana, pesantren sana, pesantren sana, sekolah sana, selesai. Kita nggak usah ikut ambil bagian sing cukup kita membiayai uang perusahaan. Akhirnya anak ini menjadi kader yang baik nanti. Terus sama, oh iki ngene anune ya wis kita kasih nggak apa-apa. Jadi ada yang dibuat pengkaderan untuk menciptakan generasi yang hebat dari anak-anak yatim ini. Dicontohkan oleh Rasulullah, Anas bin Malik. Anas bin Malik kan yatim dari kecil. Apakah Rasulullah memberi uang? Tidak, Rasulullah memberi tarbiyah, pendidikan. Sehingga berapa alusufah yang ditanggung oleh Rasulullah dan kebanyakan mereka adalah anak-anak yatim. Lah saiki nek bebayang nomor rumah anak yatim, pungut bokeneng omahmu, ya tukaran karo bojomu. Kira-kira tukaran ora? Jajal Mas, sampean ambil anak yatim, taruh di rumahmu 2 hari saja, wis lah apa-apa melayang ya. Perang dunia ketiga terjadi. Ora sang ngenteni Rusia karo Amerika. Piring pecah, kabeh pecah. Paham nggih? Jadi harus dikelola yang baik. Sehingga jangan disamaratakan. Kemudian sama wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin. Jadi walah sedekah sampean dadi akeh Mas Raud. Siji kanggo wong tua, orang tua, mertua, guru, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat baru orang miskin. Ini harus ada porsinya masing-masing. Jangan sampai kita orang miskin kita perhatikan, orang tua terlantar, nggak pernah dikasih apa-apa. Orang tua saya sudah cukup kok, Pak gopo 3i, jangan seperti itu. Walaupun orang tua kita sudah kaya raya, kita masih punya kewajiban untuk memberi hak mereka. Orang tua itu saya sudah nggak cukup, bah ikut digerak nopo orang tua kan nggak masalah. Jadi orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, kemudian baru orang miskin. Orang miskin ini biasanya kalau di pop jasa langsung dibagi rata juga. Atau gimana cara pengelolaannya biasanya? Infaknya. Iki tenanan aku nek takok kok senduk-senduk tok iki piye? Iki apa ora tau sedekah pop jasa iki kok? Untuk orang miskin caranya bagaimana? Sementara ini dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Nah, masjid yang nanti yang akan mengelola. Saiki sing ngelola sing masjidé sapa? Adi to Panos? Mas Adi, piye? Nek sampean bagi wong fakir miskin piye? Oh, baru anak yatim sekali. Nek miskin, orang miskin. Waduh, piye perusahaan sak meneh gedhe ngurung. Ayo, sok-sok sing akeh ya Allahumma. Amin. Begini, lah mumpung ngurung ya. Beberapa masjid. Jadi enggak hanya masjid ini. Ke beberapa masjid. Oh, ke beberapa masjid. Lah, begini. Sesuatu yang kita berikan untuk masjid itu namanya sedekah jariyah atau wakaf jariyah, wakaf. Sesuatu yang kita berikan kepada fakir miskin itu namanya sedekah tatawu. Jariyah dan tatawu itu fungsinya beda. Kalau jariyah itu murni untuk kita. Jadi orang seneng sedekah jariyah, terus itu orang egois. Egois karena pahalanya mengalir terus, bener. Tapi yang bisa tadafaul bala,
yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, yang bisa menolak bencana, yang bisa melindungi umat, itu sedekah tatawwu. Sedekah sunnah tanpa ada embel-embel jariah. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Berarti penting di jariah karo tatawwu. Podo pentingnya kok kayak melek tatawwu deh. Ya podo pentingnya. Berarti posnya ojo masjid toh. Kita egois. Kita menyelamatkan diri kita sendiri karena ini jariah. Setelah kita mati tapi kita punya peran di alam ini. Sedekah tatawwu itu bisa menolak bala. Makanya akhir zaman kenapa banyak bala? Karena orang seneng bangun masjid, seneng sedekah jariah, tapi gak seneng sedekah tatawwu. Lah, seandainya, Pop Jasa ini punya untuk sedekah tatawwu 1 miliar. Kecil itu 1 miliar itu. 1 miliar. Iki bu eno adi dikelola masjid utawa sampean dhewe iki ya. Atau ada tim yang lain? Wah. Tuh. Ngene iki lho urung digawe mampu perkara urung kok bayangno. Saiki bayangno ben mampu wes, ayo. Jadi memang dari masjid ini kita akan mengelola. Ya Membagikan antara sedekah jariah dengan sedekah tatawwu. Berarti masjid. Wes Mas Adi. Wes sedekah tatawwu 1 miliar. Itu kira-kira mbok gawe piye? Jadi begini, antara beberapa madhab penyaluran sedekah untuk orang miskin ini beda. Selain madhab Syafi'i, itu ada tidak menunggu 3 mustahik karena asnaf ada 8. Kalau madhab Syafi'i paling sedikit harus diberikan kepada 3 asnaf, 3 golongan dibagi. Tapi selain Syafi'i, jadi gini, 1 miliar dibagi roto 1 miliar ini sesuai dibagi. Apakah 1 miliar itu dibagi 100 orang? 100 orang berarti kalau 1 miliar 1 orang dapat berapa? Saidian 10 juta. Sing kira-kira langsung sugih, ukuran sugih saiki wong duit cash piro saiki? 100 juta. Berarti 1 miliar berapa orang ini? 10 orang. Oke, Mas Adi. 1 miliar ini sampai bagi rata untuk pemerataan atau 1 M ini diberikan kepada 10 orang saja. Wong siji 100 juta, wong siji 100 juta, wong siji 100 juta. Cara apik endi mengko sampean? 10. Berarti nggak usah rata. Nggak usah. Ini pendapat selain Syafi'i. Kalau kita tujuan sedekah pengentasan orang miskin, maka sebatas mana kekayaan itu, misalnya nek Pop Jasa 1 miliar, ya kasihkan 10 orang dulu. 100 juta berarti 1 tahun kita bisa ngentas 10 orang yang dari miskin menjadi orang kaya. Terus sing Mas Zen, zakatmu piro saulan? Infak sedekahmu kanggo wong miskin. Misalnya aku rata kok saiki misale 1 juta. Oke, 1 juta itu 1 bulan bokekno wong. Langsung apa dibagi rata? Kalau dibagi 1 orang, berarti Mas Zen bisa ngentas orang miskin 1 menjadi kaya di tahun yang akan datang. Itu pendapat madhab selain Syafi'i. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Minimal dibagi 3 golongan. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu mentality. Karakter. Orang yang karakternya miskin, masuk bukai 100 juta saiki sok tahun ngarep ya tetap miskin. Berarti penak di kira-kira. Iya, sesuai keadaan nanti, sesuai survei. Enggak, saya hanya khazanah seperti ini harus dimiliki para pengusaha. Agar pengusaha itu tidak sampai memberikan belati nenggone wong sing ora ngerti manfaat. Jangan sekedar nyantuni anak yatim tapi menjadikan duitmu itu jadi cah nakal. Ora tambah dienggo kebutuhan, tambah ditukokno chip. Game online. Makanya ada beasiswa. Itu sama namanya kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim. Kalau nanti Pop Jasa ini sudah miliaran sedekahnya, caranya seperti itu. Boleh pakai madhab Syafi'i, boleh dengan madhab yang lain. Tapi kita punya ukuran.
Jadi ojo ngawur ngono lho maksudnya. Oh, entek enggak boleh. Kita harus punya goal. Dari sedekah ini kita ingin apa? Adapun kita sudah punya goal, ikhtiar, hasilnya terserah Allah Ta'ala. Wong urip, pokoknya sedekah tanpa goal. Akhirnya ternyata kita memberi pisau terhadap orang yang tidak tahu manfaatnya. Ya hari ini, teman-teman, saking akeh wong sadar sedekah. Saking akeh wong sadar sedekah, anak yatim sekarang nggak ada yang terlantar, tapi banyak yang nakal. Kenapa? Yaitu kafilul yatim diartikan memberi sedekah, bukan. Kafilul yatim itu menanggung anak yatim itu artinya mengentaskan anak yatim itu menjadi berdikari loh. Ojo sampai anak yatim mau dikei sehingga mentalitas anak yatim mau ini terus. Dan ini nggak benar. Paham gak? Oke. Yang pertama tauhid, yang kedua orang tua, yang ketiga kerabat dhisik, yang keempat anak yatim, yang kelima orang-orang miskin. Cara pengelolaannya seperti itu.